Indonesia dikenal dengan keanekaragaman suku dan budayanya. Namun, tidak semua budaya yang dimiliki oleh suku asli Indonesia merupakan budaya yang aman dan bisa dinikmati oleh semua kalangan. Ada pula praktik yang bagi orang-orang di luar suku tersebut terlihat berbahaya dan menakutkan. Berikut ini adalah 5 contoh praktik budaya sadis dan menakutkan yang hanya ada di Indonesia. Number 5. Sepak bola bukanlah olahraga yang asing bagi siapapun. Permainan ini sangat digemari oleh kalangan manapun karena mudah dimainkan, namun tetap memerlukan keterampilan dan kerjasama tim yang baik. Namun, lain halnya dengan sepak bola api. Karena sesuai dengan namanya, sepak bola api memang menggunakan bola yang terbakar. Bola untuk sepak bola api berasal dari bongkahan kelapa tua yang sudah kering. Sebelum dijadikan bola, bongkahan tersebut harus direndam terlebih dahulu dalam minyak dalam waktu yang sangat lama. Tujuannya tidak lain supaya ketika kelapanya disulut, api yang membakar kelapanya bisa menyala selama mungkin. Keunikan dari sepak bola api bukan hanya ada pada bola yang digunakannya. Saat permainan berlangsung, para pemain juga tidak diperbolehkan memakai alas kaki alias sneaker. Bisa dibayangkan bagaimana ngerinya permainan ini kan? Supaya mereka yang mengikuti permainan ini tidak sampai cedera akibat terkena api, mereka yang hendak bermain akan diajari terlebih dahulu mengenai teknik menendang bola api yang benar. Ritual doa bersama juga dilakukan setiap kali pertandingan hendak digelar. Number 4. Tradisi rampungan sendiri bermula dari pertunjukan mengadu kerbau dengan harimau yang ditangkap dari alam liar. Saat kedua hewan tadi berkelahi sampai mati, orang-orang berkumpul di sekeliling arena untuk menyaksikan mereka saling bunuh. Memasuki abad ke-18, harimau bukan hanya diadu dengan kerbau, tetapi juga dengan manusia. Di Yogyakarta, rampungan biasanya digelar untuk menyambut tradisi Idul Fitri dan Tahun Baru Islam. Duel antara harimau dengan manusia digelar sebagai penyimbolan kalau harimau adalah dosa manusia dan matinya harimau melambangkan hilangnya dosa-dosa manusia di hari suci. Saat rampungan berlangsung, harimau akan dilepas ke dalam arena tertutup, kemudian sejumlah prajurit yang bersenjata tombak akan berkumpul di sekeliling harimau. Tradisi rampungan kemudian menyebar ke daerah lain di Pulau Jawa seperti di Kediri dan Blitar. Saat jumlah harimau yang masih ada di alam liar semakin sedikit, pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk melarang rampungan sejak tahun 1905. Number 3. Suku Bugis yang berasal dari Sulawesi Selatan terkenal dengan sifatnya yang gigih dan tidak kenal takut. Sifat tak gentar suku Bugis juga terlihat ketika mereka terlibat perselisihan satu sama lain. Jika ada dua pemuda Bugis yang terlibat perselisihan, maka mereka diminta menyelesaikan perselisihan tersebut lewat ritual bernama Sigajang Laleng Lipa. Dalam ritual ini, masing-masing pemuda akan menghunuskan senjata badik. Kedua orang yang berselisih tadi juga diminta untuk masuk ke dalam sarung yang sama. Sesudah itu, keduanya berusaha menusuk korbannya sambil menghindari tusukan lawan. Pertarungan berakhir ketika salah satu peserta menyerah bahkan tewas. Kadang-kadang, pertarungan berakhir imbang dan kedua menyelesaikan perselisihan dengan cara lain. Seiring berjalannya waktu, Sigajang Laleng Lipa perlahan-lahan ditinggalkan oleh penduduknya. Namun, ritual ini tidak sepenuhnya punah karena ritual ini kerap dipentaskan dalam festival budaya Bugis. Number 2. Semua orang pasti tidak mau ditinggal mati sanak familinya. Jika hal tersebut sampai terjadi, maka orang yang ditinggalkan jelas bakal merasa terkabung. Suku Lani di Papua memiliki cara yang terkesan ekstrim untuk menunjukkan rasa berkabung mereka. Saat seorang meninggal, mayatnya kemudian akan dibakar dalam sebuah upacara pemakaman. Upacara ini juga diwarnai dengan kegiatan pemotongan babi. Semakin tinggi status sosial orang yang meninggal, babi yang dipotong jumlahnya juga akan semakin banyak. Wanita yang masih memiliki hubungan dengan kerabat kemudian diharuskan memotong jarinya, sementara kaum pria hanya membuat luka pada telinganya sendiri. Namun, jika yang meninggal adalah laki-laki, kerabat laki-laki dari jenazah juga bakal memotong jarinya sendiri.
Ritual potong jari sendiri dilakukan sebagai cara untuk mengungkapkan rasa berkabung sekaligus rasa hormat kepada orang yang sudah meninggal. Mereka percaya bahwa jika yang masih hidup turut merasakan sakit, maka arwah dari orang yang meninggal akan merasakan duka cita dari orang-orang yang ia tinggalkan. Number 1. Suku Dayak adalah nama dari suku yang mendiami wilayah Kalimantan. Di masa lampau, mereka memiliki reputasi yang cukup menakutkan. Sebabnya adalah mereka sangat terkenal akan keahliannya dalam berperang dan memenggal kepala lawannya. Praktik memenggal kepala yang dilakukan oleh suku Dayak dikenal dengan nama ngayau. Menurut pengakuan orang Dayak, di masa lalu pemuda Dayak diharuskan melakukan ngayau dan membawa pulang kepada manusia jika ingin menikah. Ngayau juga menjadi cara bagi pemuda Dayak untuk diakui oleh penduduk kampungnya. Ngayau banyak terjadi di Kalimantan pada masa lalu akibat masih seringnya terjadi pertikaian antar panglima suku Dayak. Meskipun sekarang ngayau sudah tidak lagi dijumpai, jejak kesadasannya masih dapat dijumpai hingga sekarang. Di rumah-rumah tokoh adat Kalimantan, ada tengkorak-tengkorak manusia yang terlihat bergantung di langit-langit. Menurut Ketua Dewan Adat Dayak, tengkorak-tengkorak itu sudah berusia setidaknya 125 tahun. Mandau menjadi senjata andalan suku Dayak untuk memisahkan kepala korban dari badannya. Praktik ngayau baru berhenti pada tahun 1894 menyusul dicapainya kesepakatan damai di Tumbang Anwei, Kalimantan Tengah. Dalam kesepakatan damai yang juga dihadiri oleh perwakilan Hindia Belanda itu, tokoh-tokoh Dayak setuju untuk berhenti melakukan ngayau dan menghentikan perbudakan. Itulah beberapa budaya sadis dan menakutkan yang hanya ada di Indonesia. Jika teman-teman punya budaya sadis dan menakutkan lainnya, silahkan tambahkan di kolom komentar ya.